Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذا اللقاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang baik ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu. Semoga yang hadir di sini semua diberikan kesehatan semua oleh Allah. Ditambahkan rezekinya, ditambahkan semuanya ya. Ditambahkan istrinya. Amin paling gede. Bagi yang belum punya ya, dapat jodoh insyaallah ya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dari majlis yang singkat ini. Salawat dan salam senantiasa dan selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan segenap umatnya yang istiqamah di atas sunnah-sunnahnya. Semoga selalu kita istiqamah dan mudah-mudahan kita nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat, kita akan menutup kisah Nabi Yusuf ini dengan pelajaran-pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini. Tetapi sebelumnya, sebenarnya ini belum closing, dan kita mungkin sebagian lupa sampai mana kita ini terkait dengan kisah Nabi Yusuf ini. Saya review sedikit. Nabi Yusuf sejak awal hidupnya sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di usia masih kanak-kanak beliau dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian beliau diperjualbelikan sebagai budak. Bahkan dia dibeli dengan harga yang murah. Kemudian Allah takdirkan beliau dibeli oleh seorang menteri. Salah seorang menteri, salah seorang pejabat. Kemudian Allah uji lagi di usia beliau remaja. Falamma balagha asyuddahu, usia yang paling matang, hormon yang paling tinggi. Ketika itu Allah uji dengan digoda oleh wanita. Ujian yang sangat luar biasa. Ujian yang mungkin bagi pemuda seusia Yusuf, kalau memang itu pemuda biasa, mungkin sulit untuk dilewati
diajak berzina, mohon maaf, oleh seorang wanita, bukan sekedar wanita, tetapi istri pejabat. Nah, istri pejabat, istrinya menteri, Imro'atul Aziz, istrinya Aziz. Mohon maaf yang namanya Pak Aziz. Tapi di sini Imro'atul Aziz itu bukan Aziz itu gelar, ya. Digoda dengan godaan yang luar biasa. Wa ghallaqatil abwab, pintu-pintu ditutup. Subhanallah. Tidak ada lagi apa yang tahu, bahkan lapisan pintu-pintu. CCTV juga ketika itu tidak ada, Pak. Jadi aman, nggak ada yang tahu. Tetapi subhanallah, Allah jaga Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian Allah uji langsung. Setelah ujian seperti itu, ujian berat, Pak, Allah uji dengan difitnah memperkosa istrinya Al-Aziz. Karena merasa malu, suaminya juga sebenarnya sudah tahu yang salah istrinya. Tapi kalau misalkan itu nanti diketahui oleh media, apa kata dunia? Jabatan bisa hilang, kehormatan bisa luntur. Maka direkayasalah seolah-olah Nabi Yusuf salah, seolah-olah dia yang mengejar istrinya. Direkayasa. Akhirnya Nabi Yusuf masuk penjara tanpa ada kesalahan apapun. Subhanallah. Zaman dulu banyak orang-orang benar, tetapi mendapatkan kezaliman atau tidak mendapatkan keadilan. Contohnya adalah Nabi Yusuf alaihissalam enggak salah apa-apa, bahkan berupaya untuk taat kepada Allah, tetapi Allah uji masuk penjara. Para hadirin a'azani Allah wa iyyakum, sekian ujian itulah yang membuat Nabi Yusuf tumbuh menjadi seorang yang semakin dekat dengan Allah. Allah angkat menjadi seorang nabi, dan di situ Allah berikan salah satu kemampuan yang luar biasa. Kemampuan yang luar biasa yaitu mentakwil mimpi. Tidaklah ada mimpi yang ditakwil oleh Nabi Yusuf melainkan pasti benar. Dan ketika itu yang bermimpi adalah Raja Mesir. Ini singkat cerita seperti itu. Kebetulan yang mimpi adalah Raja Mesir. Bermimpi ada sapi yang gemuk dimakan sapi yang kurus. Ada biji tangkai yang kering dimakan biji tangkai yang hijau dan subur. Raja mencoba untuk memanggil semua ahli. Ternyata tidak ada yang memuaskan. Para ahli nujum, para ahli mimpi, tidak ada yang memberikan jawaban yang memuaskan raja. Ternyata ketika itu ada temannya Nabi Yusuf ketika semasa di penjara. Jadi memang kadang-kadang pertemanan itu memberikan manfaat. Teringat, oh saya punya teman, dulu waktu saya di penjara dia jago takwil mimpi. Akhirnya temannya datang kepada Nabi Yusuf, diceritakanlah seperti ini. Langsung Nabi Yusuf memberitahukan takwilnya. Takwilnya adalah engkau harus banyak bercocok tanam selama 7 musim berturut-turut. Karena 7 musim berikutnya engkau akan dilanda paceklik. Akan ada seperti itu. Disampaikanlah ke raja, dan raja saat itu
sangat tertarik dengan takwilnya, ingin langsung mendengar dari Nabi Yusuf. Dipanggillah Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf tidak berkenan kecuali kalau kasusnya diangkat kembali. Nabi Yusuf ingin keluar dalam keadaan bersih dari tuduhan. Akhirnya dibuka lagi Pak perkaranya Pak. Ya, saya nggak tahu, katanya Jessica mau dibuka lagi tuh perkaranya. Dibuka lagi perkaranya. Saksi-saksi dipanggil, wanita-wanita yang memotong tangannya itu dipanggil, karena tuduhannya Nabi Yusuf mencelakai. Pokoknya tuduhannya tidak betul lah begitu. Ya, baru mereka itu dipanggil oleh raja, ini berarti pengadilannya lebih tinggi levelnya, bukan pengadilan negeri, berarti ini sudah tingkat Mahkamah Agung ini. Dipanggil-panggil lagi saksinya. Dipanggil saksinya baru mengaku. Istri Al-Aziz baru mengaku. Sebagian riwayat Israiliyat namanya Zulaikha, tapi bukan riwayat yang dari riwayat-riwayat hadis, tapi riwayat kitab-kitab perjanjian zaman dulu. Barulah mengaku bahwa dialah yang tertarik, dialah yang mengajak, dialah yang melakukan rencana, bahkan dialah yang memenjarakan. Wanita-wanita tersebut pun juga mengaku bahwa kamilah yang memotong tangan-tangan kami, karena kami melihat wajahnya yang luar biasa. Baru setelah itu selesailah dan Nabi Yusuf dibebaskan. Raja ini punya feeling yang luar biasa. Ketika raja sadar bahwa Nabi Yusuf dari awal sampai usia yang saat ini terbebas dari berbagai macam celaan dan cacat. Dan ketika raja melihat kecakapan Nabi Yusuf alaihi salam, ketika itu raja bertanya, apa yang harus aku lakukan? Kata Nabi Yusuf alaihi salam, ij'alni ala khazainil ard inni hafidhun alim. Kata Nabi Yusuf, kita harus melakukan, memaksimalkan 7 musim ini. Tidaklah ada negeri Mesir kecuali ditanami oleh tanaman-tanaman. Produksi ditingkatkan untuk sebagai bekal nanti akan datangnya paceklik setelah datang masa subur ini. Dengan ide yang luar biasa tersebut, presentasi yang memikat raja tanpa pikir panjang, karena raja merasa yakin, langsung raja mengangkat Nabi Yusuf, melantik Nabi Yusuf jadi perdana menteri. Semua urusan diurusi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi bukan menteri segala urusan kayak ini, tetapi memang perdana menteri langsung. Kalau di Inggris ada ya perdana menteri dan kerajaan. Luar biasa. Yang tadinya jadi budak datang ke Mesir jadi perdana menteri. Singkat cerita, datanglah musim paceklik itu sebagaimana takwilnya Nabi Yusuf. Ternyata tidak hanya di Mesir, di Palestina pun terjadi paceklik luar biasa. Datanglah saudara-saudaranya Nabi Yusuf meminta bahan makanan. Disitulah pertemuan Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya tidak tahu kalau itu adalah Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf tahu, ini saudara-saudara saya yang dulu mencelakakan saya. Nabi Yusuf apakah langsung mengeksekusi mereka? Tidak. Apakah langsung memberitahukan bahwa saya ini adalah Yusuf? Tidak.
tapi Nabi Yusuf pengen menguji mereka. Akhirnya Nabi Yusuf memberikan janji, saya akan berikan makanan yang lebih banyak lagi, tapi kau bawa tuh saudara paling terakhir kamu, yaitu Bunyamin. Dibawalah dengan berbagai macam usaha dari anak-anaknya, karena pada awalnya Nabi Yakub alaihissalam, Yakub ini nama lainnya apa Pak? Israel. Jadi ini sebenarnya sejarah Bani Israel yang sekarang sangat kejam sekali membantai saudara-saudara kita di Palestina. Inilah anak-anaknya ini, dari anak-anak inilah akhirnya Binyamin dibawa bertemu dengan Nabi Yusuf, ya, langsung terjadi pertemuan yang luar biasa tanpa diketahui oleh saudara-saudaranya. Nabi Yusuf alaihissalam memperkenalkan diri kepada Binyamin bahwa dia adalah Yusuf. Dan Nabi Yusuf menceritakan bahwa dia akan menguji saudara-saudaranya. Apakah masih seperti dulu jahat sama kita ataukah sudah berubah? Akhirnya direkayasa seolah-olah Binyamin ketika mau pulang seolah-olah mencuri suwa al-malik, mencuri piala raja, padahal tidak. Tapi Binyamin tahu, saudara-saudaranya bingung karena mereka janji akan membawa Binyamin kepada Nabi Yakub alaihissalam. Pulanglah mereka kecuali yang besar bertanggung jawab untuk tetap bersama Binyamin di Mesir. Dan hukumnya ketika itu, ketika ada yang di Mesir, ketika ada yang mencuri, dia akan menjadi budak si pemilik barang itu. Jadi Binyamin itu menjadi budak si pemilik barang itu. Pulanglah mereka 9 orang, karena kakak tertua yaitu Yehuda tetap berada di Mesir sebagai jaminan bahwa mereka tidak berbohong. Menceritakan hal itu kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub sangat bersedih sekali. Kata Nabi Yakub alaihissalam, apa hukumannya terhadap Binyamin? Menjadi budak selama 1 tahun. Kaget Nabi Yakub. Mesir ini bukan agama mereka, begitu ya. Tetapi kenapa yang digunakan ini hukum agama yang berlaku ketika itu, yaitu agamanya Nabi Yakub alaihissalam, agama Bani Israel, yaitu ketika itu menjadi budak selama 1 tahun. Langsung Nabi Yakub curiga, jangan-jangan ada Nabi Yusuf di sana, dan jangan-jangan Perdana Menteri itu adalah Nabi Yusuf. Semakin kuat feelingnya Nabi Yakub, akhirnya mereka kembali ke Mesir untuk mencari keberadaan Nabi Yusuf alaihissalam, anak-anaknya ini. Karena Nabi Yakub sangat feelingnya sangat kuat sekali. Ketika mereka datang ke Mesir, mereka menghadap Perdana Menteri, mereka menceritakan tentang saudaranya dulu yang bernama Yusuf dan yang lain-lain, atau menceritakan tentang bahwa mereka tengah mencari saudaranya, begitu. Langsung Nabi Yusuf bertanya kepada mereka, kalian apakah ingat apa yang kalian lakukan terhadap Yusuf? Kaget mereka, dan Nabi Yusuf menceritakan detail, lebih kaget lagi, dan mereka pun baru sadar kalau selama ini Perdana Menteri yang selama kurang lebih 1-2 tahun mereka bolak-balik menghadapnya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Langsung mereka tersungkur, malu, dan meminta maaf kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Apakah mereka dihukum? Tidak. Nabi Yusuf hanya memberikan baju, silakan pulang, kau bawa bapak, kalian bawa bapak, kalian bawa ibu, dan kalian bawa keluarga kalian ke sini.
Akhirnya mereka pulang, subhanallah, ya. Justru Nabi Yusuf mengajak saudara-saudaranya. Maka hijrahlah Bani Israel dari Palestina. Makanya mengapa mereka tuh kekeh terhadap tanah Palestina, kekeh karena menurut mereka sejarahnya adalah seperti ini. Sejarahnya adalah seperti ini, bahwa mereka adalah penduduk asli dari Palestina. Hijrah mereka dari Palestina kemana Pak? Ke Mesir. Hampir 90 orang yang berhijrah ketika itu. Ya, anak-anaknya atau cucu-cucunya Nabi Yakub ketika itu. Dan ketika mereka membawa Yakub alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam, ya, yang duduk di atas singgasana, ketika melihat Nabi Yakub berada di depannya berjalan, langsung turun dari singgasananya, menghampiri Nabi Yakub alaihi salam, memeluk Nabi Yakub. Air mata pun tertumpah ketika itu, ya, kerinduan yang sangat nyata dari seorang ayah kepada anaknya, pertemuan yang luar biasa. Kemudian duduk Nabi Yakub didudukkan di atas singgasana, dan baru ketika itu saudara-saudaranya tersungkur, ya, memohon maaf sejumlah 11 orang. Disitulah kata Yakub, kata Nabi Yusuf alaihissalam, wahai bapakku, inilah takwil dari mimpiku yang dulu. Jadi pertamanya Nabi Yusuf bermimpi bahwa ada 11 orang saudaranya, wasyamsa wal qamar, bahkan matahari dan bulan tertunduk bersujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Disinilah takwil mimpinya Nabi Yusuf. Subhanallah. Para hadirin azani Allah wa iyyakum, ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari kisah yang luar biasa ini, dipersingkat yang luar biasa. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menaikkan derajat seseorang, biasanya Allah uji dia dengan berbagai macam ujian. Nabi Yusuf alaihissalam mengalami berbagai macam ujian kehidupan, ujian yang luar biasa. Dan ujian tersebut Allah abadikan agar kita umat Islam sadar bahwa ujian itu adalah bagian dari kehidupan yang Allah siapkan kepada orang yang akan naik derajatnya seandainya dia sabar dalam menerima ujian kehidupan itu. Kalau kita perhatikan ujian Nabi Yusuf alaihi salam, yang paling berat yang mana Pak? Coba. Ada berapa ujian? Apakah ketika dihinakan menjadi budak, ya, atau diuji oleh wanita? Apalagi Pak? Terakhir ujiannya apa Pak? Kekuasaan. Itu ujian juga Pak. Yang paling berat yang mana Pak? Dua yang paling berat. Yang pertama adalah wanita. Ya, istilahnya kata Pak Zainuddin, harta, tahta, dan wanita. Ini 3 ujian dialami oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Ternyata kemiskinan tidak masuk dalam level ujian yang tinggi ini. Luar biasa. Allah menguji Nabi Yusuf justru dengan hal-hal seperti itu.
ujian yang luar biasa, ujian yang sangat berat. Pertama adalah ujian wanita. Nabi Yusuf bisa melewatinya. Dan subhanallah, di masa-masa sekarang anak-anak kita diuji oleh ini, Pak. Anak-anak muda diuji oleh kemudahan berinteraksi dengan lawan jenisnya, waliyazubillah. Banyak kasus-kasus, mohon maaf, wanita hamil di luar nikah. Banyak kasus-kasus pembunuhan terhadap mantan kekasih misalkan, atau apalah, lewat ujian wanita ini. Dan banyak orang yang jatuh gara-gara tidak lewat dari ujian ini. Kemudian ujian yang kedua yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihi salam adalah juga beratnya adalah apa, Pak? Kekuasaan, Pak. Dengan kekuasaan yang luar biasa, Nabi Yusuf bisa melakukan apapun. Otoritas yang luar biasa, Nabi Yusuf bisa melakukan apapun, termasuk ya membalaskan dendam kepada saudara-saudaranya. Bagaimana mereka dengan kejinya menganggap Nabi Yusuf itu bukan saudara mereka ketika itu. Bagaimana perkataan mereka yang begitu keji bahwa Nabi Yusuf ini mau dijual. Bagaimana ketika itu Nabi Yusuf memanggil saudaranya, tetapi kafilah tetap berjalan membawa Yusuf alaihi salam. Sesuatu yang sangat menyakitkan sekali. Dan Nabi Yusuf ketika itu tidak berdaya apa-apa, kemudian menjadi Perdana Menteri, di depannya ada saudara-saudaranya. Kalau kita, Pak, kalau itu ada pada kita, Pak, subhanallah, bisa jadi ya sudah masukkan penjara. Gimana? Diatur aja lah, pokoknya buat dia salah, kan begitu. Mudah sekali bagi orang kalau sudah punya kekuasaan untuk menzolimi orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyatakan innal insana layatgha ar-ra'ahus tagna. Manusia itu berpotensi untuk berbuat zalim. Kapan? Ketika dia melihat dirinya berkuasa, merasa kaya. Makanya banyak orang yang tidak lolos dari ujian kekuasaan ini. Banyak yang dengan kekuasaannya menzolimi banyak orang. Yang dulunya mungkin memusuhinya, ya sudah. Yang dulunya teman politik jadi lawan politik, karena dia lawan politik dipenjarakan atau dijatuhkan nama baiknya dan yang lainnya dengan kekuasaan yang ada. Makanya di sini pun pelajaran yang dapat diambil adalah apa, Pak? Potret pemimpin yang ideal. Wah, itu. Ini bukan kampanye ini. Tetapi subhanallah, ini pemimpin yang ideal, Pak. Yang pertama adalah cakap, mengetahui berbagai macam problematika umat. Dia cerdas, dia mengetahui apa masalahnya dan apa solusinya. Yang kedua adalah kuat. Nah, kuat di sini kuat secara fisik. Ketika itu Nabi Yusuf ya menjadi Perdana Menteri di usia 30-an. Ini punten, ini nggak ada kaitannya dengan hasil MK. Tapi ketika itu Nabi Yusuf sangat cakap sekali, luar biasa, dan kuat. Kuat di sini apa? Dia tetap taat kepada Allah, takut kepada Allah dalam kondisi apapun.
Bagaimana dengan kekuasaannya itu, Nabi Yusuf tidak bisa dipengaruhi oleh apapun dan siapapun. Yang dia lakukan adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah. Karena dia pemimpin, maka dia memikirkan rakyat. Luar biasa ketika itu Mesir di zaman Nabi Yusuf alaihissalam menjadi perdana menteri, ya. Di zaman itu subhanallah, negeri-negeri sekitar malah datang ke Mesir. Kenapa? Hanya Mesirlah yang memiliki lumbung makanan yang begitu banyak sekali. Kenapa? Karena tadi kecakapan Nabi Yusuf dalam mengatur perekonomian Mesir ketika itu. Luar biasa. Ini menunjukkan kecakapan yang luar biasa dan kekuatan yang luar biasa. Kuat di sini nggak terpengaruh oleh bujuk rayu pejabat-pejabat yang lain. Kuat di sini mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan dengan kepentingan bahkan diri sendiri. Subhanallah, ini potret pemimpin yang ideal. Dan bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam adalah potret pemimpin yang tidak, mohon maaf, tidak buru-buru. Ya. Ketika melihat saudaranya dan sebenarnya bisa dieksekusi, tetapi subhanallah, Allah berikan keluasan hati kepada Nabi Yusuf alaihissalam, kelapangan dada kepada Nabi Yusuf alaihissalam untuk memaafkan mereka. Ya. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan mereka, mereka pun minta maaf. Ya. Anak-anak Nabi Yakub alaihissalam itu meminta maaf, tersungkur, dan Nabi Yusuf memaafkan mereka, sama sekali tidak dihukum. Karena itu adalah perkara yang sudah lewat, sama sekali tidak dihukum. Dan bahkan Nabi Yusuf alaihissalam merangkul mereka. Ini pelajaran yang luar biasa, Pak. Bahwa subhanallah, lapang dada itu adalah sikap untuk dewasa memberikan maaf kepada seseorang yang pernah melakukan kesalahan kepada kita. Itu justru sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan. Bagaimana Allah memberikan contoh kepada kita tentang bahwa memberi maaf itu sesuatu yang sangat baik sekali. Ada meminta maaf, ada memberi maaf. Subhanallah. Dan dalam hidup ini, para hadirin azanillahu wa iyyakum, kita dianjurkan sekali jangan sampai kita mati punya rasa benci kepada seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau dihina, dicaci, dimaki luar biasa ketika beliau kembali ke Mekah, menaklukkan Mekah. Orang-orang yang mencaci makinya itu ada di depannya itu. Orang-orang yang dulu menghina, yang melempar dengan kotoran, ada di depannya itu. Subhanallah. Bisa nggak Rasul mengeksekusi mereka? Sangat bisa. Tetapi subhanallah, apa yang keluar dari lisan beliau yang mulia? Idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian bebas. Langsung dimaafkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian besar dari mereka justru langsung masuk Islam.
Dan para hadirin azanillah wa iyyakum, kita diperintahkan untuk memberi maaf kepada siapapun yang menzalimi kita. Dalam kitab Minhajul Qasidin disebutkan, Rasul ketika ngisi pengajian, beliau bersabda, orang yang datang telat tadi itu calon penghuni surga. Para sahabat kaget, enak saja ya, datangnya telat, tapi kata Nabi calon penghuni surga. Luar biasa gitu. Kita datang pertama kali ngaji nggak disebut apa-apa. Hari berikutnya beliau sama bersabda demikian, dan orang itu lagi yang telat. Ini nggak tahu siapa yang telat. Itu calon penghuni surga. 3 kali berturut-turut beliau disebutkan calon penghuni surga. Akhirnya ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As mengunjungi rumah orang itu dan meminta izin untuk bertamu 3 hari 3 malam. Kalau di sana itu ada tradisi bertamu itu paling lama berapa Pak? 3 hari 3 malam. Dan di sana itu wajib memuliakan tamu selama 3 hari 3 malam. Kalau di kita ada yang bilang seperti itu, saya mau bertamu kepada Bapak 3 hari 3 malam. Ya langsung mohon maaf, 1 jam aja yang lama-lama. Kalau di sana tradisinya seperti itu, memang wajib memuliakan tamu 3 hari 3 malam. Kalau tradisi itu ada di sini, subhanallah Pak. Orang-orang yang nggak punya enak, tinggal datang aja ke orang yang kaya, orang yang punya, saya mau bertamu 3 hari 3 malam. Dari satu rumah ke rumah 3 hari 3 malam. Dilihatlah ibadah orang itu oleh Abdullah bin Amr ini. Malamnya dia pura-pura tidur. Ternyata biasa saja, orang ini tidur juga. Malamnya bangun tahajud, sholat 11 rakaat, 8 plus 3, biasa saja. Kalau di zaman dulu Pak, ibadah seperti itu adalah ibadah yang biasa. Kami juga melakukan itu. Kalau zaman sekarang baju baru aja sholat witir bikin status di FB-nya. Alhamdulillah sudah sholat witir bersama suami tercinta. Makasih ya sayang sudah membangunkan aku. Baru aja bikin status di WA, Facebook apa semua. Baru aja 2 rakaat gitu. Ya. Di zaman dulu biasa saja begitu. Biasa-biasa saja. Nggak ada yang istimewa. Sampai 3 hari nggak ada yang istimewa. Penasaran Abdullah langsung tanya orangnya nih, wahai fulan, Rasul bilang seperti ini terhadap Anda. Kaget. Apa yang Anda lakukan biar kami bisa melakukan begitu? Para sahabat itu Pak, syiriknya itu bukan karena syirik dia punya harta yang lebih, bukan syirik dia punya apa yang lebih begitu. Syiriknya ini kalau bisa dikasih lebih derajatnya oleh Rasul, ya pengen tahu ini apa namanya ya, iri yang diperbolehkan. Iri yang diperbolehkan adalah ketika kita iri sama orang membuat kita itu lebih baik. Dia kok luar biasa, saya harus bisa lagi, seperti itu. Apa yang kau lakukan? Dia bingung, apa yang saya lakukan? Biasa aja begitu. Akhirnya dia mengingat, oh ini ada satu kebiasaan saya. Kebiasaan saya, setiap menjelang tidur saya selalu berdoa kepada Allah. Yaitu agar Allah menghilangkan rasa kebencian saya kepada orang yang pernah menzolimi saya. Dan saya memohon maaf kepada Allah ketika pada hari itu mungkin saya pernah berbuat zolim kepada orang lain. Jadi setiap hari dia lepaskan semua syahna yang ada pada hatinya. Syahna itu kebencian. Sehingga dia tidur dalam keadaan lelap nyaman. Seperti itu Pak, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan reward. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal anak Adam itu amal solehnya akan naik di setiap hari Senin dan Kamis. Naik amal solehnya.
Subhanallah. Makanya kita dianjurkan Senin dan Kamis itu berpuasa, karena amal solehnya naik. Kecuali rajulun bainahu wa baina akhihi syahna. Ada masalah dengan orang dan belum selesai. Ada rasa kebencian kepada orang dan belum selesai. Para hadirin azani Allah wa iyyakum, kita punya salah sama Allah. Kita maksiat kepada Allah. Kalau urusan kita dengan Allah, kata Allah apa? Lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabihal maghfirah. Seandainya kau datang kepadaku, kata Allah, dengan kesalahan sepenuh gunung, dosa semua hidupnya, tapi dosanya terkait dengan dia dengan Allah, maksiat kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Ampunan Allah juga sepenuh bumi. Allah Maha Pengampun. Tetapi kalau dosanya terhadap manusia, maka Allah akan melakukan keadilan di situ. Dosa terhadap manusia berarti ada yang zalim dan ada yang terzalimi. Udah. Itu akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusannya diserahkan kepada mereka berdua. Makanya dalam hidup ini, Pak, upayakan kita tidak menjadi pihak yang zalim dalam posisi apapun kita. Karena luar biasa, Pak, dosanya itu tidak diampuni oleh Allah kecuali setelah selesai urusannya dengan saudaranya. Ketika kita zalim, bisa jadi saudara kita nggak memaafkan kita. Karena ketika itu mungkin dia butuh kebaikan. Akhirnya kebaikan kita yang kita lakukan ditransfer. Ketika tetap masih ada urusan, bisa jadi keburukan dia itu ditransfer ke kita. Sebagaimana sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, repot urusannya. Haji yang sekian tahun, tiap tahun, umroh tiap bulan mungkin, sedekah yang luar biasa. Ternyata sampai sana kosong belum. Gara-gara zolim kita kepada orang lain. Dan yang berpotensi zolim itu tadi apa, Pak? Siapa, Pak? Orang yang di atas, penguasa. Ini bukan berarti kita mendiskriminasi ya penguasa, tetapi kita mendoakan mudah-mudahan siapapun yang memimpin kita, dia memimpin dengan amanah, adil, sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salam. Tidak emosian misalkan ya, begitu ya. Karena Nabi Yusuf subhanallah sangat tenang sekali. Beliau tidak emosional. Tenang sekali. Beliau melihat saudara-saudaranya begitu tenang sekali. Mudah memaafkan, memperhatikan rakyatnya. Inilah potret pemimpin ideal ya, seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Sudah terdengar suara tanda sudah masuk waktu syuruk. Mudah-mudahan ya dari kisah Nabi Yusuf ini kita banyak mengambil pelajaran dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada hidup kita semuanya. Amin ya mujibas sa'ilin. Saya kira cukup. Jika ada satu atau dua pertanyaan, falyatafaddal mashkur. Atau saya tanya Ustaz Fatul masih ini di hati kisah Nabi Yusuf itu. Pada akhirnya beliau bagaimana itu menikah dengan siapa itu yang waktu di kamar itu? Iya. Menikah dengan dia atau bagaimana itu, Ustaz? Baik. Di akhir ini. Baik, ini perlu diluruskan, Pak. Apakah Nabi Yusuf menikah dengan Zulaikha? Karena dalam khutbah nikah doanya begini, ya Allah, satukanlah pasangan ini sebagaimana engkau menyatukan Yusuf dan Zulaikha. Sering, Pak ya, kita dengar doanya seperti kalau diterjemahkan gitu ya, gantengnya kayak Yusuf, cantiknya kayak
Zulaiha, wah ini pantas sekali. Ini perlu diluruskan, Pak. Tidak ada satu riwayat pun yang menyatakan Nabi Yusuf akhirnya menikah dengan Zulaiha, nggak ada. Tidak ada. Justru riwayat-riwayat yang ada adalah terakhir Zulaiha meminta maaf kepada Nabi Yusuf alaihi salam dan mengaku kesalahan kepada media ketika itu. Zulaiha di depan media, Zulaiha mengaku kesalahannya. Bukan berarti Nabi Yusuf menikah dengan Zulaiha. Jadi tidak ada riwayat satupun yang menyatakan itu, dan ini perlu diluruskan. Tapi karena sudah saking masifnya cerita itu, seolah-olah Nabi Yusuf nikah dengan Zulaiha. Padahal tidak, Pak. Ya. Siapa kalau gitu istrinya Nabi Yusuf? Ya nggak tahu, Pak, saya juga. Tidak disebutkan di dalam riwayat-riwayat gitu. Ya. Makanya ini penting sekali, atau berbahayanya periwayatan yang diada-adakan atau yang palsu. Ya, itu bisa membuat stigma begitu bahwa Nabi Yusuf nikah dengan Zulaiha. Padahal kalau kita artikan ini bahaya sekali. Satukanlah sebagaimana engkau menyatukan Yusuf dengan Zulaiha. Enggak pernah bersatu, Pak. Yusuf dan Zulaiha ya sudah. Zulaiha dengan suaminya, karena ketika itu suaminya pun memaafkan Zulaiha. Dan suaminya pun terlibat dalam perekayasaan itu. Kan dalam Quran jelas suaminya tahu bahwa yang salah itu adalah istrinya, karena ketika itu yang robek bajunya itu baju Nabi Yusuf bukan di depan tetapi di belakang. Itu suaminya tahu. Saksi, bukti sudah jelas memberatkan Zulaiha sebenarnya. Tetapi karena Nabi Yusuf orang lemah, nggak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, maka Nabi Yusuf justru yang di penjara. Begitu. Nggak ada ceritanya gitu, Yusuf dengan Zulaiha. Tapi ya karena sudah tersebar seolah-olah ya seperti itu ya. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, saya kira cukup. Kita tutup kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.